Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa dan Akhir Bani Fade. NIM saya 2020 080146. Saya mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan Teknik Informatika, kelas CR 102. Di sini dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Sejarah Asal Bahasa Indonesia dari Bahasa Melayu dan Penyempurnaan. Baik, langsung saja dimulai. Latar belakang. Indonesia terdiri dari ratusan ragam perbedaan bahasa daerah. Untuk membangkitkan rasa persatuan, pendahulu kita telah membentuk kesepakatan agar Indonesia memiliki bahasa persatuan. Presentasi ini akan menjelaskan tentang rincian sejarah bahasa Indonesia. Rumusan masalah. 1. Bagaimana asal mula munculnya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu? 2. Bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan Indonesia? 3. Bagaimana perkembangan penyempurnaan bahasa Indonesia? Lanjut. Cikal bakal bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah variasi dari bahasa Melayu Riau. Kosakata bahasa Indonesia terus dikembangkan hingga saat ini, baik melalui penciptaan kosakata maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Para pedagang zaman dahulu berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Dari sini terjadilah penyebaran bahasa Melayu ke Nusantara. Proses persatuan bahasa Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi. Jadi karena bahasa Melayu itu ada standarnya sudah. Kemudian sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi for the Volkscultuur, yaitu Komisi Bacaan Rakyat, pada tahun 1908. Sejak saat itu bahasa Melayu semakin menyebar. Pada 16 Juni 1927, dalam sidang rapat Dewan Rakyat, Yahya Batuk Kajo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Di sini bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Kemudian bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Perkembangan bahasa Indonesia. Sejak diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen, bahasa Indonesia terus berkembang hingga kini. Dengan daftarnya sebagai berikut: ejaan Van Ophuijsen dari semenjak 1901 sampai 1947. Kemudian ejaan Republik sejak 1947 hingga 1972. Kemudian ejaan pembaharuan dikaji pada 1957 namun tidak diberlakukan. Kemudian ada ejaan Melindo yaitu
1959 namun batal diresmikan. Kemudian ada ejaan baru atau ejaan LBK, yaitu sejak 1967 hingga 1972. Inilah cikal bakal EYD. Kemudian ejaan yang disempurnakan sejak 1972 hingga 2015. Kemudian yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia sejak 2015 hingga saat ini. Kesimpulannya, bahasa Indonesia adalah variasi bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah populer dan digunakan untuk berdagang. 2. Saat masa penjajahan, Belanda ingin bahasa Melayu menjadi standar. Akhirnya bahasa Melayu semakin populer dan menjadi bahasa Indonesia. 3. Bahasa Indonesia dikembangkan hingga kini oleh para ahli baik secara ejaan maupun kosakatanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.